Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan pengantar teknologi informasi. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-15. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Mendeley, di mana di Mendeley ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan plugin Mendeley di Microsoft Word. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah untuk membuat sebuah citasi dan membuat daftar pustaka yang nantinya itu teman-teman mahasiswa itu akan menggunakan ketika sedang menyusun karya ilmiah atau biasa disebut tugas akhir atau skripsi. Pengertian dari Mendeley itu adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya itu awalnya diilhami oleh upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager ya ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, itu peneliti di berbagai belahan dunia itu dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Ini adalah asal-usul dari adanya aplikasi Mendeley ini. Kemudian apa sih pengertian dari citation ini? Jadi citation atau biasa kita sebut ya, itu citasi itu adalah hal wajib yang ada dalam sebuah buku akademik ya, ataupun tulisan yang berbau karya ilmiah. Ya, Microsoft Word itu biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya ilmiah dan di situ juga nanti bisa terintegrasi dengan plugin Mendeley sehingga nanti pembuatan salah satu uh, pembuatan citasinya itu lebih gampang. Nah, karena nggak perlu diinputkan secara manual. Kemudian salah satunya juga manajemen referensi itu yaitu menyimpan, mengatur, dan memformat referensi dalam sebuah teks karya ilmiah dan memudahkan bagi peneliti untuk melacak literatur ilmiah yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian membaca dan menggunakannya dalam penulisan bibliografi karya ilmiah. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu membuat manajemen referensi yang bagus, itu nantinya benar-benar akan digunakan untuk penelitian-penelitian ke depannya. Ketika kita membutuhkan referensi itu kembali, kita tidak kesusahan untuk mencarinya. Itu adalah tujuan dari manajemen referensi. Oke, kemudian apa saja sih fitur andalan dari Mendeley? Ada banyak beberapa fitur dari Mendeley itu, yaitu yang pertama itu dapat berjalan pada Microsoft Windows ya. Biasanya teman-teman mahasiswa ya banyaknya pakai yang Windows ini, tapi juga bisa digunakan di Mac dan Linux ya. Di ketiga, OS ini atau sistem operasi ini. Kemudian menampilkan metadata dari sebuah file PDF itu secara otomatis. Jadi nanti jurnal atau buku atau lainnya itu ketika kita import di Mendeley itu nanti akan otomatis muncul data-datanya, data-data pengarang, data tahunnya, kemudian volume, publish jurnalnya di mana, seperti itu. Kemudian backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online. Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan Mendeley yang online. Kemudian smart filtering dan tagging ya. Ini filtering itu lebih mudah ya dan lebih cepat tentunya. Kemudian PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting ya. Maksudnya itu nanti di PDF-nya itu bisa dicoret-coret seperti itu atau dimodif. Nah, kemudian import dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal, misalnya PubMed, Google Scholar, arsip, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau untuk praktikum kali ini nanti kita akan mempelajari sedikit ya tentang bagaimana cara mendownload dokumen di Google Scholar seperti itu. Kemudian integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice-nya. Kemudian fitur jaring sosial, iPhone dan iPad app. Jadi selain aplikasi desktop, kemudian web, ada juga iPhone dan iPad application. Dan free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Jadi nanti teman-teman itu bisa membackup data sebanyak 2 GB. Tidak boleh lebih ya, maksimalnya itu 2 GB. Itu adalah fitur andalan dari Mendeley. Dan untuk praktikum kali ini, kita nanti akan yang pertama itu menginstal aplikasi Mendeley, Mendeley desktop ya, bukan yang online. Kemudian melakukan integrasi Mendeley dengan Microsoft Word. Lalu kemudian yang ketiga itu memasukkan kutipan dalam teks. Kemudian yang terakhir membuat daftar pustaka dengan plugin Mendeley di Microsoft Word.
Teman-teman bisa download Mendeley di alamat https www.mendeley.com kemudian /download desktop. Pastikan pakai alamat yang ini ya. Saya tekankan lagi, pakai alamat ini karena apa? Kalau misalkan teman-teman nyari di Google itu biasanya ada dua pilihan. Nah, takutnya barangkali masuk ke yang uh, manager reference. Nah, karena yang di tutorial kali ini kita tidak akan mempelajari tentang itu. Nah, kemudian untuk mendownload jurnal sebagai bahan latih, teman-teman bisa mengunjungi situs scholargoogle.com. Oke, mungkin itu. Langsung saja ke praktikumnya. Ya, setelah teman-teman klik link download yang ada di presentasi, teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman uh, mendeley.com ini ya, download desktop. Nah, tinggal untuk mendownloadnya, teman-teman klik download Mendeley desktop for Windows. Klik aja, kemudian otomatis terdownload ya. Ini bisa dimasukkan ke sembarang ya. Ini tinggal di download aja. Nah, kemudian setelah teman-teman download, nanti akan dalam bentuk .exe ya, Mendeley Desktop versi 1198 Windows 32 exe. Nah, ini pastikan Windows 32 atau 64 ya. Soalnya kalau misalkan teman-teman Windows-nya itu pakai Windows 32, kemudian download-nya itu Windows 64, maka tidak bisa di-install atau tidak bisa di-running. Jadi pastikan versi Windows-nya itu sesuai dengan laptop teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, setelah download, tinggal di-install. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator, dan pilih Yes. Dan pilih Next. Saya setuju, I agree. Kemudian pilih Next. Dan tinggal klik Install. Tinggal menunggu proses instalasinya. Oke, sambil menunggu proses instalasi, teman-teman bisa coba masuk ke Google Scholar. Oh ya, ini finish dulu. Ya, teman-teman bisa download bahan praktiknya atau jurnal-jurnal di googlescholar.com. Cari aja scholar.google.co.id. Terusan di sini dicari aja anestesi, judulnya, kemudian rentang khususnya. Biasanya untuk karya ilmiah itu 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir itu tahun 2016 sampai tahun 2021. Klik telusuri. Nah, di sini ada beberapa jurnal, juga buku dan karya ilmiah lainnya. Teman-teman cari saja yang jurnal ya. Contoh misal yang ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih open link new tab. Nah, kemudian biasanya diarahkan ke publikasi jurnalnya. Cari yang full text. Nah, contoh misal di sini full textnya tinggal diklik PDF-nya, maka nanti otomatis terdownload. Itu cara mendownload berbagai karya ilmiah di Google Scholar. Oke, kita lanjut ke Mendeley ya. Setelah selesai install, nanti teman-teman akan masuk ke halaman Mendeley-nya, Mendeley Desktop seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, teman-teman bisa buka ya jurnal yang telah teman-teman tadi download. Contoh misal di sini caranya itu adalah klik menu file, kemudian pilih add files, kemudian pilih jurnalnya. Ini bisa pilih satu-satu atau langsung ketiga-tiganya. Kemudian klik open. Maka otomatis semua jurnalnya itu masuk ke sini. Kemudian bagaimana sih cara mengintegrasikannya ke Word? Nah, coba buka Word dulu ya. Ke MS Word. Nah, di MS Word ini belum terintegrasi dengan Mendeley. Nah, tinggal klik menu reference ya. Di sini masih insert citation yang manual. Caranya adalah kembali ke aplikasi Mendeley-nya, kemudian pilih menu Tools. Pilih menu Tools, kemudian klik Install Microsoft Word Plugin.
kemudian klik yes. Oh, ini di oke, kemudian klik oke, selesai. Coba kita buka Word kembali ya. Buka Word kembali. Oke, kita buka, pilih menu reference. Nah, di sini sudah ada open Mendeley. Dan ini juga sudah otomatis ya. Save dulu aja ya. Save dulu, kita taruh di tahun ke-15. Dicoba Mendeley 2. Oke, kita coba ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah citasi dari file jurnal atau karya ilmiah yang sudah kita download di Google Scholar tadi. Itu caranya, teman-teman buka file yang tadi di-download. Misal yang analisa faktor ini dibuka. Untuk melakukan citasi, teman-teman bisa mengambil teori yang dikutip dari pendahuluan ya. Dari pendahuluan biasanya dari peneliti-peneliti dia tidak mengambil dari yang lainnya, tapi hanya yang pendahuluan. Dan itu yang ditulis oleh jurnal tersebut. Contoh misal yang di sini kita bisa ambil kalimat proses polisentral yang tertunda merupakan salah satu kejadian di titik. Nah, misal ini adalah kalimat yang dibuat oleh si penulis dari jurnal ini. Dan kita pastikan di sini. Nah, ini bisa di parafrase ya. Misal proses yang tertunda merupakan adalah salah satu, ini bisa diganti adalah dan yang lainnya. Soalnya kalau misalkan teman-teman itu mengutipnya benar-benar sama dengan tulisan yang di jurnal tadi, itu nanti malah akan dianggap plagiasi. Seperti itu, walaupun teman-teman tetap menuliskan citasinya. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita buka file selanjutnya. Kemudian kita cari yang pendahuluan. Misal ini, di copy, pastikan ke sini. Ini adalah yang kutipan kedua. Kemudian kita buat kutipan yang ketiga. Serial kasus. Kemudian cari pendahuluannya. Oke, ini sembarang ya, teman-teman nanti kalau misalkan mau ngambil apa namanya kutipan ya yang benar-benar teman-teman itu butuhkan, pastikan. Oke, terus bagaimana sih cara membuat citasinya? Teman-teman tinggal arahkan pointer atau kursor itu ke teks akhirnya. Nah, teks akhirnya, kalimat akhirnya, katakanlah misalkan ini di bagian sini. Setelah sudah teman-teman masuk ke menu reference, pilih yang insert citation, kemudian pilih go to Mendeley. Nah, kemudian pilih sesuai dengan judulnya. Katakanlah misalnya yang tadi teman-teman ngambil dari jurnal ini, maka diklik saja jurnalnya, kemudian pilih yang cite, yang ini ya, tinggal diklik. Nah, maka otomatis akan mensitasi nama dan tahunnya. Untuk yang citasi kedua juga sama, arahkan pointer ke kalimat terakhir, kemudian pilih insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian pilih yang kedua, klik, kemudian pilih cite. Oke, yang ketiga juga sama ya, diarahkan citation, kemudian go to Mendeley, kemudian pilih yang terakhir, kemudian klik cite. Oke. Ini adalah cara membuat sebuah kutipan menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Kita akan membuat daftar pustaka dari jurnal yang kita persiapkan tadi. Ini kita namain dulu daftar pustakanya dan arahkan ke sini. Nah, caranya adalah klik menu reference sama, kemudian pilih yang insert bibliography. Tinggal diklik, maka akan otomatis daftar pustaka akan ditampilkan di bagian ini yang kita arahkan. Oke,
Jadi teman-teman mohon dipelajari ini dengan baik karena nanti ketika teman-teman itu membuat karya ilmiah atau tugas akhir, itu ini akan sangat berguna. Jadi teman-teman nggak bakal kesusahan untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Cukup download jurnalnya, kemudian buat citasinya dengan cara yang tadi, kemudian tinggal klik daftar pustakanya dengan insert bibliografi. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara penggunaan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Mohon teman-teman untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Agar dosen-dosen UHB itu bisa share ilmunya, semangat meng-share ilmunya untuk teman-teman semua. Bukan hanya mahasiswa-mahasiswa UHB juga, tapi juga untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.